Sepahit apapun hidupmu, sejatuh apapun kamu tetap harus menjadi orang baik. Kendalikan dirimu, jangan hanya karena kecewa, jangan hanya karena penyesalan, dan jangan karena hati yang patah. Kamu berubah menjadi jahat. Tetaplah menjadi orang baik, tetaplah menjadi orang sabar. Rintangan dalam hidup itu sebenarnya jalan baru buatmu. Orang lain boleh menghalangi arah tujuanmu, tetapi mereka tidak dapat menghalangi niat dan sikapmu. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hambatan menjadi penunjuk jalan. Jangan lemah, jangan cengeng. Kamu masih memiliki segala potensi. Tidak ada yang hilang darimu. Bahkan kamu bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak perlu terlalu banyak mengeluh. 5 pertanda bahwa Allah sudah sayang banget sama kamu. Jangan heran, kamu akan mengalami hal-hal seperti ini. Yang pertama, gampang nangis. Orang yang gampang nangis itu bukan cengeng, tapi karena hatinya lembut. Yang kedua, banyak teman datang, lalu pergi. Di sini mengajarkan kita bahwa jangan berharap kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah semata. Yang ketiga, sering merasa kesepian. Artinya, agar kamu fokus beribadah dan tidak mengejar cinta makhluk. Yang keempat, berkali-kali terbangun pada tengah malam. Dan itu pertanda bahwa Allah ingin kamu sholat tahajud dan mengadukan semua masalah kamu. Allah janji akan selesaikan. Yang terakhir, kelima, kamu akan diberi kesedihan. Karena Allah ingin mendengar curhatanmu dalam sujud. Di masa sulitmu, kamu tidak hanya diuji oleh keadaan, tapi juga diuji oleh siapa yang tidak meninggalkanmu di saat kamu tidak punya apa-apa. Disitulah kamu akan paham bahwa 1000 teman bisa menemani senangmu, tapi salah satu dari mereka belum tentu mampu menemani susahmu. Nanti kamu bisa melihat siapa yang benar-benar temanmu dan siapa yang hanya datang menumpang senang denganmu. Ketika aku lelah, aku hanya mampu berbisik dalam doa. Ya Allah, panjangkanlah umurku, sehatkanlah badanku, kuatkan pundakku, lapangkan hatiku, lancarkan rezekiku. Aku masih punya banyak tanggung jawab, mohon bantu aku ya Rabb. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya tanpa pertolonganmu ya Allah. Suatu saat nanti, kamu akan melihat bukti betapa Allah Maha Baik. Sekarang mungkin kamu sedang sedih, menangis, terpuruk karena roda kehidupanmu sedang di bawah. Percayalah, kamu tidak akan selamanya di sana. Akan ada hari-hari berubah menjadi indah dan menyenangkan. Allah sedang menguji kesabaranmu, maka bertahanlah. Jalani semua dengan iman dan terus berprasangka baik kepadanya. Hidupku memang tak sehebat orang lain, tak sepandai orang lain, juga tak semewah orang lain. Tapi, aku bahagia dengan kehidupanku yang apa adanya, selalu bersyukur dan ikhlas menjalani semuanya. Dewasa bukan tentang usia, tapi tentang sikap. Semua orang bisa tua, tapi belum tentu bisa dewasa. Belajarlah dari setiap kesalahan, bukan malah lari dari kesalahan. Orang dengan pendidikan yang tinggi tidak selamanya berbanding lurus dengan akhlak yang baik. Maka jangan terlalu sedih dan marah saat kau direndahkan atau dibenci oleh orang yang mengaku berilmu. Seseorang yang bangkit setelah jatuh adalah orang yang ingin lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali. Kenapa Allah mengujimu? Karena Allah ingin mengangkat derajatmu. Karena Allah ingin membimbing hatimu. Karena Allah ingin mengampuni dosa-dosamu. Karena Allah ingin melindungimu. Dan karena Allah ingin kamu selalu mengingatnya. Ya Allah, jadikan anakku beruntung dunia akhirat. Lembutkan hatinya, muliakan akhlaknya, istiqomahkan dia di jalan yang Engkau ridhoi, dan jadikan dia penyejuk hati dan kebanggaan kami. Amin. Semakin matang usia, semakin mengerti bahwa tidak perlu takut kehilangan siapapun kecuali Allah. Dan tak perlu sedih kehilangan apapun kecuali iman.
Bahkan jika orang di sekeliling kita mulai menjauh dan meninggalkan, biarkan, lepaskan, dan ikhlaskan. Karena itu hanyalah sebuah bagian dari perjalanan hidup. Bayangkan, saat kau memberi, mereka tersenyum. Saat kau membantu, mereka memujimu. Selama kau menguntungkan bagi mereka, kau adalah teman, saudara, bagian dari hidup mereka. Tapi tunggu, apa yang terjadi saat kau tak lagi memberi? Saat kau jatuh, saat kau butuh bantuan, senyuman itu memudar, pujian berubah jadi bisu. Orang-orang yang dulu ada, perlahan menghilang, seakan kau tak pernah berarti apa-apa. Dan saat itulah kau sadar, sebagian dari mereka tak pernah benar-benar peduli. Mereka hanya tinggal selama kau berguna. Tapi dengar ini, jangan takut kehilangan orang-orang seperti itu. Karena mereka yang tulus, tak butuh alasan untuk tetap di sisimu. Dan merekalah yang sebenarnya berharga. Lihatlah dirimu yang lelah tapi tetap bertahan. Karena di pundakmu ada tanggung jawab dan di hatimu tersimpan harapan. Saat hidup melempar badai, jangan berdoa agar badai berhenti. Tapi, persiapkan dirimu untuk menjadi lebih kuat. Semua kelelahan, kesedihan dan kekecewaan yang kamu rasakan saat ini tidak akan sia-sia. Suatu saat nanti, semua itu akan terbayar dengan hasil yang pantas di masa depan. Kalau kamu dimarahi, kalau kamu dikecewakan, kalau kamu disakiti, dan semua kebaikanmu tidak pernah dihargai, kamu gak perlu marah. Itu artinya, kamu tidak penting dalam kehidupannya. Kamu hanya salah tempat aja. Maka pergilah. Jangan buang-buang waktumu untuk berurusan dengan orang-orang yang tidak pernah menghargaimu. Percuma saja kamu meyakinkan seekor lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Nyawa hanyalah pinjaman, harta hanyalah titipan. Allah bisa mengambilnya kapan saja. Kehilangan tidak akan pilih-pilih. Kita bisa kehilangan apa saja, siapa saja, dan kapan saja. Bersyukurlah bagi orang yang mempercayakan hidupnya hanya kepada Allah, sehingga diberi kekuatan untuk menghadapinya. Musibah mengajarkan kita untuk bersabar, rezeki mengajarkan kita untuk berbagi, kesalahan mengajarkan kita untuk berhati-hati. Berusahalah menjadi baik untuk Allah, berserah dan yakinlah kepadanya. Semoga Allah merahmati kita semua. Jangan sombong ketika pohon-pohonmu sedang berdaun lebat. Ingatlah, suatu saat akan datang musim gugur, dan semua daun-daun itu akan berserakan ke tanah, kemudian menjadi sampah. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Kita hidup membutuhkan pertolongan orang lain, karena sampai saat ini belum pernah ada jasad yang bisa menguburkan dirinya. Jangan takut dengan apa yang sedang terjadi saat ini padamu. Jalani saja. Jalani. Ikuti alurnya. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam memilih skenario hidup setiap hambanya. 5 hal yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Nomor 1, masalah rumah tanggamu. Nomor 2, masalah penghasilan atau keuangan. Nomor 3, aibmu atau keluargamu. Nomor 4, rencana masa depan dan pencapaianmu. Nomor 5, ibadahmu dan amal kebaikanmu. Ada 8 prinsip hidup yang selalu harus diingat. Apa saja ya? Yuk kita simak sama-sama. 1. Hindari orang-orang yang selalu mencampuri urusan orang lain. 2. Lebih baik menyendiri daripada dimanfaatkan orang lain. 3. Tetapkan batasan, tidak semua orang pantas mendapatkan tempat dalam hidup Anda. 5. Kesetiaan adalah hal yang langka, jika Anda menemukannya, jagalah dengan baik. 7. Kecemburuan adalah tanda kurangnya rasa percaya diri. 8. Jangan asumsikan bahwa semua orang adalah teman. Percayalah, saat kamu ikhlas menerima keadaanmu, disitulah Allah merencanakan kebahagiaan untukmu.
Jika Allah mampu mengubah siang menjadi malam, terang menjadi hujan, bahkan sehelai daun jatuh pun sudah diatur olehnya, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengubah situasi paling terpuruk dalam hidup. Orang yang diam saat diremehkan bukan berarti karena dia bodoh, justru sebaliknya dia pintar, karena memahami bahwa melawan orang bodoh cukup dengan dia. Dibohongi orang tidak apa, asal jangan kita yang membohongi. Dipermainkan orang juga nggak apa, asal jangan kita yang mempermainkannya. Disakiti orang juga nggak apa-apa, asal jangan kita yang menyakitinya. Aku percaya bahwa siapa yang berbuat baik pasti akan dapat kebaikan juga, dan siapa yang berbuat jahat pasti akan dapat kejahatan juga, karena Allah itu Maha Adil. Jangan melupakan 3 orang ini dalam hidupmu. 1. Siapa yang ada untukmu ketika kamu dalam keadaan sulit. 2. Siapa yang meninggalkanmu saat kamu sedang sulit. Dan ketiga, siapa yang menempatkanmu dalam situ. 9 fakta unik orang pendiam. 1. Orang pendiam memiliki sifat rendah hati. 2. Kalau ada berbuat baik padanya, dia akan membalas kebaikan orang itu 2 kali lipat, malahan bisa lebih. 3. Orang pendiam tidak pernah pamer dan menunjukkan kelebihannya. 4. Orang pendiam memiliki imajinasi yang kuat dan mampu mengembangkan ide-ide kreatif. 5. Orang pendiam menikmati waktu mereka sendiri dan merasa nyaman dalam ketenangan. 6. Orang pendiam memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan mampu merasakan perasaan orang lain. 7. Orang pendiam lebih nyaman dalam kesendirian. 8. Orang pendiam memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. 9. Orang pendiam memiliki pemikiran yang kuat dan tahan terhadap tekanan sosial. Seseorang yang tampil sederhana, apa adanya saja, sudah jelas dia orang yang sangat bahagia hidupnya, karena dia tidak sibuk mencari perhatian orang lain, dibenci ataupun disukai banyak orang. Dia tetap fokus menjadi dirinya sendiri. Ingatlah, jika kita sedang susah, ada yang lebih susah dari kita. Jika kita sedang diberi ujian, ada yang ujiannya lebih berat dari kita. Jangan mengeluh, bersyukurlah dalam setiap keadaan yang kita lalui, karena pasti ada pelangi setelah hujan. Ciri-ciri kamu sudah menikmati hidup, tidak tertarik dengan urusan orang lain, sibuk kerja, tidak peduli mau dibenci orang lain, tidak punya rasa iri, dengki dan julid pada orang lain, dan selalu merasa cukup. 10 ciri-ciri istri durhaka terhadap suami. Apa saja ya? Mari kita simak sama-sama. 1. Tidak taat pada suami. 2. Terus menuntut adanya kesempurnaan dalam rumah tangga. 3. Mengingkari segala bentuk kebaikan yang dilakukan suami kepadanya. 4. Tidak suka pada keluarga suami. 5. Mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan. 6. Cemburu yang berlebihan tanpa dasar di luar batas kewajaran. 7. Kurang atau tidak bisa menjaga perasaan suami. 8. Terlalu sibuk dengan kegiatan di luar rumah. 9. Kurang atau tidak bisa menjaga penampilan. 10. Hilangnya rasa qanaah dan ridho istri terhadap apa yang diberikan suami. Orang yang menyakitimu adalah orang yang siap menerima kesakitan yang lebih dari kesakitanmu di suatu hari nanti. Karma pasti membalasnya. Kebahagiaan yang didapatkan dari merampas hak orang lain tidak akan bertahan lama. Hari ini mungkin kau sedang tersenyum, besok lusa bisa jadi kau menangis pilu.